Perkenalkan, nama saya Ina Huda, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Liwangi. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang bersama Ibu Resta Mutiara Yuda, Eskep Nurse MKM selaku Kepala Puskesmas Cineam. Sebelumnya izin menyapa Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya juga merasa senang sekali Ibu berkesempatan untuk bertemu dengan langsung dengan Ibu untuk berbincang seputar kesehatan di Puskesmas Cineam ini. Nah, mungkin untuk yang pertama boleh dijelaskan nama lengkap Ibu, latar belakang, dan juga sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Pus di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya ke Puskesmas Cineam. Perkenalkan, nama saya Resta Mutiara Yuda, Eskep Nurse MKM. Saya di sini diamanahi tugas, alhamdulillah sudah 1 tahun 1 bulan. Basic untuk pendidikan S1 sama profesi jurusan keperawatan, dan untuk keduanya di kesehatan masyarakat. Itu barangkali sekilas biodata. Oke, Ibu, mungkin kan Puskesmas Cineam ini adalah salah satu puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk cakupan wilayahnya sendiri Bu, ada berapa desa yang termasuk ke dalam wilayah binaan Puskesmas Cineam? Baik, Puskesmas Cineam berada di Kecamatan Cineam, di mana Kecamatan Cineam itu terdiri dari 10 desa. Dan Puskesmas Cineam mempunyai wilayah kerja di 10 desa tersebut. Di 10 desa itu ada beberapa UKBM, termasuk Posyandu dan Posvindu. Untuk Posyandu ada 54 Posyandu. Untuk Posvindu ada 10. Kita mempunyai jaringan dan jejaring di Kecamatan Cineam. Untuk jaringan sendiri, Puskesmas mempunyai 4 Puskesmas pembantu di 4 desa, yaitu di Desa Cijulang, Desa Cisarua, Desa Cikondang, sama Desa Raja Datu. Untuk jaringan Puskesmas yang dibantu berjalannya kegiatan Puskesmas. Mungkin secara keseluruhan Ibu, apa sih penyakit dengan prevalensi paling tinggi di wilayah Puskesmas ini? Baik, untuk wilayah Cineam sebenarnya termasuk kepada 11 kecamatan yang endemi malaria. Ya, karena di sini mayoritas penduduknya adalah yang bekerja di tambang. Jadi Cineam itu sebetulnya memang malaria itu sudah eliminasi, tetapi untuk saat ini memang masih ada karena yang bekerja di luar Pulau Jawa, yang terutama bekerja di tambang. Jadi prevalensi yang paling tinggi di situ adalah di sini adalah malaria. Nah, kalau malaria dilihat dari sisi kelompok masyarakatnya, mungkin Ibu siapa sih kelompok masyarakat yang paling banyak terdampak atau mengalami penyakit malaria ini? Apakah dari kelompok anak-anak, remaja, atau justru usia produktif atau lansia Ibu? Yang paling banyak terkena malaria di sini adalah usia produktif dan usia dewasa, terutama laki-laki. Karena kepala keluarga ini mereka yang berangkat mencari nafkah keluar Cineam, mungkin ya, keluar Jawa, malah ada yang ke Sumbawa, pokoknya keluar pulau. Jadi mereka yang membawa penyakit itu ke sini. Jadi yang paling banyak terkena adalah kelompok umur produktif dewasa, terutama laki-laki. Menurut Ibu, apa sih penyebab dari tingginya kasus tersebut, terutama pada tadi kelompok dewasa ini? Untuk penyebabnya sendiri mungkin tadi karena mata pencaharian utama di sini tuh memang tambang. Jadi selain di daerahnya di Cineam sendiri ada tambang, mereka juga keluar kota untuk mungkin mencari yang lebih tinggi. Nah, itu tadi bapak-bapaknya yang keluar membawa mungkin bibit penyakitnya ke keluarga, dan di situ terjadilah penyebaran mungkin ya, karena tadi kan kalau malaria lewat nyamuk. Jadi mungkin kebersihan lingkungan juga yang kurang diperhatikan oleh warga. Seperti sekarang kan musim penghujan, iya. Jadi kita memang sekarang ada program dari Dinkes tuh untuk Girij namanya. Jadi gerakan satu rumah satu jumantik.
Ya, jadi ada pemantau jentik di rumah. Jadi setiap hari kita di sini nakes menginstruksikan untuk melihat setiap rumah setiap harinya ada jentik atau tidak. Kan tadi programnya untuk menanggulanginya Sarjintik. Girij. Oh, Sarjintik. Nah, kegiatan itu dilaksanakannya secara rutin dong? Iya. Jadwal. Iya, karena kegiatan itu harus dilaksanakan setiap hari. Ada pelaporannya, tapi laporan ke Dinkes per 1 minggu. Jadi apakah ditemukan jentik atau tidak? Ini kan dari program tersebut, apakah respon masyarakatnya itu seperti apa itu? Apakah antusias dan mau ikut berpartisipasi gitu? Alhamdulillah respon masyarakat baik. Mereka mau bekerja sama dengan kita karena kita juga sebelumnya memberikan dulu penyuluhan ya, fungsinya Girij itu apa. Karena selain untuk mencegah malaria juga untuk pencegahan DBD di saat musim penghujan seperti ini. Meskipun tadi kalau malaria kebanyakan import mungkin ya, bukan yang perkembangbiakannya di Cineam, tapi ini juga salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit lebih banyak. Mungkin dari siswa sendiri sudah mulai ya sejauh mana gitu program tadi apakah sudah efektif dan apakah sudah ada perubahan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sejauh ini memang dirasa efektif ya, karena setiap hari melihat satu rumah apakah ada jentik atau tidak. Jadi upaya itu cukup efektif untuk mencegah terjadinya tumbuh jentik sama nyamuk-nyamuk baru yang menyebabkan penyakit itu sendiri. Jadi dengan program seperti ini, dengan kegiatan seperti ini, alhamdulillah sangat efektif sekali. Mungkin dalam pelaksanaan programnya, apakah sudah kerjasama gitu dengan stakeholder lain untuk mendukung program tadi? Betul, jelas kita setiap ada program selalu komunikasi dengan pemangku kebijakan tertinggi di kecamatan, yaitu Pak Camat. Jadi setiap ada program dari Dinkes, kita selalu laporan ke beliau bahwa ada program ini supaya nanti bisa bekerja sama, di mana Pak Camat juga bisa menginstruksikan ke kepala desa, nanti kepala desa yang menginstruksikan ke kepala wilayah setempat. Jadi ketika kita bekerja juga enak, tidak ada penolakan dari masyarakat dan stakeholdernya mendukung untuk kebaikan. Mungkin menurut Ibu sendiri, apa sih kendala yang selama ini Ibu alami dalam melaksanakan program tadi? Untuk kendala sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Karena kita keterbatasan nakes juga kadang untuk turun ke lapangan itu dengan program puskesmas yang sangat banyak memang terbatas. Jadi kita memang kendalanya itu harus terus mengingatkan masyarakat untuk lebih aware, melihat ada nggak jentik di rumahnya gitu. Kadang masyarakat tuh suka terlena dengan ya nggak ada, tapi yang kadang terlena tidak melihat semua sisi rumah apakah ada jentik atau tidak. Jadi memang selain ke nakes yang ada di puskesmas, kita memang menekankan ke bidan desa atau pembina desa yang ada di desa tersebut untuk lebih meningkatkan pemantauan. Mungkin yang terakhir Ibu, apakah ada harapan, pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Cineam agar masyarakatnya ini lebih peduli gitu Ibu terhadap kesehatan? Harapannya semoga Cineam ini status derajat kesehatannya lebih meningkat. Saya sebenarnya bangga akan Cineam tuh karena angka kematian ibunya nihil di sini. Karena masyarakatnya sudah paham akan fungsinya puskesmas. Jadi semua ibu hamil sudah memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama persalinan oleh Linakes, oleh tenaga kesehatan. Sudah tidak ada persalinan yang dilakukan oleh dukun paraji. Jadi untuk masyarakat Cineam itu mungkin poin yang paling utama. Tapi yang tadi yang masalah yang harus kita sama-sama atasi, sama-sama perbaiki, mungkin yang tadi untuk malaria ini, semoga memang betul-betul eliminasi malaria ini zero, tidak ada lagi kasus baru malaria di Cineam.
Mungkin cukup sekian Ibu saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang tadi sudah Ibu berikan. Semoga apa yang tadi Ibu sudah jelaskan bisa bermanfaat untuk masyarakat Simiang dan juga sebagai kami mahasiswa untuk lebih mengetahui kondisi kesehatan masyarakat Simiang. Mungkin cukup sekian Ibu, saya pamit dulu Ibu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.